Kita semua harus mengakui kalau Honda adalah raja dari segala raja di Indonesia. Mereka bisa menjual motor di Indonesia dengan sangat santai. Saking santainya, sudah berapa lama kita tidak pernah melihat inovasi yang benar-benar memukau dari produsen ini? Jawabannya cukup lama. Dan kalau buat saya pribadi, puncak inovasi Honda yang benar-benar bisa diterima oleh kebanyakan orang terjadi pada tahun 2016, yang mana ketika Honda meluncurkan Honda CBR 250 RR. Ketika Honda meluncurkan CBR 250, banyak orang yang akhirnya mengangkat tangan terhadap inovasi Honda. Karena di saat itu, Honda CBR seperti menjadi motor penyempurna di kelas sport fairing 250cc. Bagaimana tidak? Ketika Ninja dan Yamaha R25 terlihat sudah sangat modern. Ketika Honda meluncurkan CBR 250, Ninja dan Yamaha R25 langsung terlihat ketinggalan zaman. Jadi ya, CBR 250 RR adalah puncak inovasi Honda di era modern. Namun sayangnya setelah CBR 250 RR keluar, Honda seperti stagnan dengan inovasi. Sebagai contoh, ketika produsen lain membuat sesuatu yang baru di motor terbaru mereka, katakanlah Yamaha dengan YS-CVT, Honda masih bertahan dengan teknologi konvensional mereka. Bahkan ironisnya, dengan motornya juga bisa dibilang minim inovasi. Sebagai contoh, Honda PCX. Setelah masuk generasi Honda PCX 160, motor ini seperti hampir tidak mengalami perubahan yang mutlak. Palingan cuma di eksterior yang dipoles dikit-dikit aja. Sisanya ya hampir sama persis. Dan hal ini seperti sudah menjadi pattern untuk Honda. Modifikasi dikit aja, mereka langsung bisa menjual motor baru tersebut dengan harga yang lebih mahal. Dan sayangnya lagi, hal ini ternyata belum berubah sampai dengan saat ini. Sebagai contoh, motor Honda yang baru keluar, yaitu Honda Vario 160 Evo. Ketika mendengar nama Evo, yang biasanya mengacu terhadap Evolution, seharusnya motor ini benar-benar berubah dari generasi sebelumnya. Apalagi di Vario 160 generasi sebelumnya, motor ini memiliki sejumlah kekurangan yang seharusnya bisa dirubah oleh Honda. Sebagai contoh, suspensi belakangnya. Dengan harga motor hampir 30 juta rupiah, cc-nya juga udah 160, bodinya pun besar. Menggunakan single shock adalah langkah yang agak gimana gitu ya, karena seharusnya motor ini sudah menggunakan dual shock di bagian belakangnya. Kemudian selain shock, tentu aja rangka. Rangka keluaran Honda yang bernama ASAF adalah momok yang menakutkan untuk sebagian orang. Karena rangka ini adalah rangka motor yang paling bermasalah dalam sejarah otomotif Indonesia. Dengan kata Evo, seharusnya Honda benar-benar merevolusi motor ini secara keseluruhan. Tapi sayangnya tidak begitu. Motor ini masih menggunakan rangka yang sama persis dengan generasi sebelumnya. Dan ironisnya lagi, walaupun namanya Evo, tapi jika kita perhatikan lebih detail lagi, struktur utama dari desain motor ini sebenarnya tidak berubah. Mulai dari bagian batok kepala yang masih mempertahankan bentuk yang lama, konfigurasi lampu depan ganda yang menggunakan teknologi full LED yang juga masih sama, hanya aja sudah ditambahkan pemanis seperti DRL. Selain itu, bentuk pelek roda, profil ban, dan lainnya juga tidak berubah. Fitur, jangan ditanya, sama aja. Bentar, ternyata ada fitur yang benar-benar berubah dan sangat berbeda dari Vario 160 biasa dengan Evo, yaitu soket USB-nya. Yang sebelumnya USB biasa atau tipe A, sekarang berubah jadi Type-C. Dan wow, ini adalah sesuatu yang sangat futuristik dan inovatif. Selain dari inovasi yang paling jenius tersebut, tidak ada tambahan fitur yang berarti. Mulai dari speedometer sampai yang lainnya hampir sama bahkan identik. Dengan hal yang ada, akhirnya banyak yang menyebut kalau Honda Vario 160 Evo adalah bukti kalau Honda sangat malas melakukan inovasi di motor-motornya. Namun apakah iya? Jawabannya tentu aja iya. Namun kenapa Honda malas melakukan inovasi di motor terbarunya? Bahkan tanpa inovasi yang masif, kenapa Honda menggunakan kata Evo di motornya yang seakan-akan motor ini memiliki perubahan yang masif? Kita lihat dari sudut pandang bisnisnya dulu. Jika dilihat dari sudut pandang bisnis dan strategi pasar, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Honda bisa menjadi cerminan dari posisi mereka yang sangat kuat sebagai penguasa pasar tunggal. Yang mana ketika sebuah produk masih sangat laku keras dan merajai angka penjualan di pasar, pabrikan cenderung akan memilih strategi yang konservatif. Jadi mereka tidak merasa perlu mengeluarkan modal besar untuk melakukan perombakan total pada mesin atau sasis utama selama model yang ada masih diminati oleh jutaan konsumen. Ya berarti mereka cukup melakukan penyegaran bodi secara berkala, mengubah grafis striping atau menambah satu atau dua fitur kecil untuk menjaga agar motor produk mereka tetap terlihat up to date. Dan strategi ini dinilai sangat aman untuk jangka pendek. Namun walaupun dari segi bisnis ini adalah hal yang sangat baik, sebaliknya dari sisi konsumen sebenarnya hal ini cukup buruk. Walaupun di motor ini ada peningkatan di bagian tenaga, walaupun ya sedikit dengan cara mengubah timing pengapian, tapi selebihnya konsumen tidak mendapatkan sesuatu yang benar-benar baru. Ironisnya lagi, harga motor ini tentu aja lebih mahal dari Vario 160 generasi lama, walaupun kenaikan harganya masih sangat sedikit untuk saat ini. Tapi apa yang kita bayarkan hanya untuk kosmetik yang sebenarnya tidak terlalu berguna.
Apalagi dalam beberapa waktu terakhir sebelum motor ini meluncur ke pasar, banyak media bahkan Honda sendiri pun mengungkapkan kalau mereka sedang mempersiapkan motor terbaru untuk Vario 160. Dengan hal tersebut, ekspektasi kebanyakan orang jadi cukup tinggi untuk motor ini. Namun sayangnya ekspektasi tersebut harus turun, karena apa yang pasar dapat hanya Vario 160 Evo. Dan hal yang ngeselinnya adalah, Honda sepertinya akan terus malas berinovasi di pasar Indonesia. Karena selama penjualannya masih sangat gemilang, apalagi penjualan motor di Indonesia masih didominasi dengan sistem kredit, yang mana menurut data yang ada, 80% penjualan motor di Indonesia terjadi secara kredit. Dan Honda adalah raja kredit, karena Honda memiliki sistem ini dari hulu ke hilir. Penjualan motor Honda akan terus bagus di Indonesia walaupun mereka jarang melakukan inovasi. Dan sayang lagi, ketika hal ini terus terjadi, Honda sepertinya tidak akan melakukan inovasi yang kebanyakan orang mau. Tapi tunggu dulu, sebenarnya apakah kita benar-benar membutuhkan inovasi? Karena jika kita lihat kompetitor Honda yaitu Yamaha, Yamaha berhasil membawa inovasi yang cukup menarik yaitu YS-CVT. Tapi sayangnya dengan inovasi yang ada, penjualan motor mereka malah menurun. Nggak cuman itu, motor yang memiliki inovasi tersebut dalam hal penjualan juga kalah jauh dengan motor yang tidak menggunakan inovasi itu. Dengan kondisi tersebut, apakah inovasi dibutuhkan di segmen motor 200cc ke bawah? Jawabannya tentu aja butuh, tapi yang dibutuhkan di sini adalah inovasi yang berpusat pada solusi, bukan sesuatu yang berlebihan. Kita ambil contoh YS-CVT. YS-CVT adalah inovasi yang sangat menarik dan bagus sebenarnya. Tapi sayangnya di saat yang bersamaan, YS-CVT dinilai cukup berlebihan. Karena di motor Matic 150cc sebenarnya tidak membutuhkan fitur tersebut. Apalagi dengan adanya penambahan fitur tersebut, harga motornya jadi terpaut jauh dengan motor yang tidak menggunakan fitur itu. Jika inovasi yang dimaksud seperti itu, tentu aja pasar Indonesia tidak membutuhkan inovasi semacam itu. Dan inovasi yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang Indonesia tentu aja inovasi solusi. Sebagai contoh di Vario 160 Evo. Motor ini secara harfiah membutuhkan inovasi yang cukup banyak. Mulai dari inovasi suspensi depan, apalagi belakang, rangka, tenaga, ergonom berkendara, tangki bahan bakar yang lebih besar, dan yang pasti desain yang tidak bertumpuk. Jika dilihat sekilas aja, motor ini memang membutuhkan inovasi yang cukup masif sebenarnya. Dan sebenarnya juga, Honda tidak perlu sampai merubah Honda Vario 160 dari dek rata jadi punya punuk. Tapi setidaknya Honda melakukan inovasi untuk memperbaiki masalah yang sudah ada aja. Dan yang paling penting dalam hal inovasi di sebuah produk adalah, jika produsen melakukan inovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada, ini bisa dijadikan bukti kalau produsen benar-benar mengayomi konsumennya. Mereka ingin memberikan hal yang terbaik untuk konsumen di generasi selanjutnya. Sebaliknya, jika produsen masih acuh tak acuh dengan inovasinya, ini juga bisa menjadi bukti lainnya kalau ternyata produsen tidak memikirkan konsumen dan fansnya. Iya kan? Jadi ya, Vario 160 Evo bisa dikatakan kalau Honda memang cukup malas melakukan inovasi di Indonesia. Dan kenapa Honda malas? Jawabannya karena hal tersebut masih dinilai tidak perlu selama motornya masih laku. Iya kan? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.